Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmata Fadila. Saya dari kelas B Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya. Sekalian, kita akan belajar bersama, yaitu untuk akuntansi untuk perusahaan dagang. Di sini, di soal latihannya, Panorama Hijau adalah perusahaan dagang yang menggunakan sistem persediaan perpetual. Saldo akun Panorama Hijau per 1 Mei 2016 adalah sebagai berikut. Jadi di buku sudah ada beberapa saldo untuk periode per 1 Mei 2016. Jadi perusahaan ini menggunakan sistem perpetual. Di sini saya sudah sediakan ini kolom jurnal umum. Ini untuk membantu. Ini sebetulnya di dalam instruksi itu tidak ada, tapi untuk mempermudah kita mempermudah memasukkan akun-akun yang ada di transaksi-transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30, saya menggunakan jurnal umum untuk membantu, dan saya cantumkan di sini. Kemudian ini saya sudah buat buku besarnya. Ini buku besar. Saya sudah buat. Kemudian di bawah sini neraca saldo yang ada di buku. Sebentar saya akan masukkan. Yang pertama, saya akan masukkan transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Mei ke dalam jurnal umum. Jadi sebentar, ketika saya mengisi, karena ini sudah pakai link, jadi sebentar ini akan manual secara otomatis terisi di buku besar. Kita mulai dari transaksi pada tanggal 1. Membayar sewa bulan Mei senilai 5 juta. Berarti di sini membayar sewa artinya beban sewa ada karena dia membayar secara tunai sebesar 5 juta. Kemudian transaksi kedua terjadi pada tanggal 3, membeli barang secara kredit dari Martin dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 36 juta FOB titik pengiriman. Jadi di sini karena dia membeli secara kredit, artinya persediaan barang dagang bertambah, utang usaha bertambah. Utang usaha bertambah itu dia di kredit, persediaan barang bertambah itu di debit. Jadi persediaan pada utang usaha. Kita perhatikan di sini dengan syarat dia mendapat potongan 2% dalam apabila melunasi sebelum melewati 10 hari. Jadi sampai tanggal 13 dia itu mendapatkan potongan. Jadi kita masukkan di sini 36. Maaf, kita pakai rumus. Di sini sum buka kurung 36 juta dikurang dalam kurung 2%. 2% itu potongannya yang didapatkan dikali 36 juta. Jadi 35.280. Ini bisa dilihat di sini. Pada tanggal 1 beban sewa itu dia akan terisi secara otomatis. Di sini kasnya kan dia di kredit. Di sini kita masukkan juga di
kredit sesuai di jurnal umum. Jadi di sini akan secara otomatis seperti ini. Persediaan di atas kan persediaan di debit 35.280. Di sini akan secara otomatis terisi karena tadi saya sudah mencakar-cakar dan langsung pakai link. Jadi lebih mudah dan untuk menefisienkan waktu. Jadi saya akan mengisi jurnal umumnya dulu. Oke, baiklah. Ini saya untuk mempersingkat, saya tadi sudah mengisi jurnal umumnya. Ini semua. Ini saya isi berdasarkan rumus. Jadi ketika ada potongan 2%, langsung saya potong terlebih dahulu di transaksinya. Seperti misalkan transaksi tanggal 6. Di sini menjual barang secara kredit kepada Herudin dengan syarat 2/10 N30 FOB titik pengiriman senilai 68.500. Beban pokok penjualan sebesar 41 juta. Di sini dia mendapatkan diskon 2% selama 10 hari. Apabila melewati batas 10 hari, maka dia tidak mendapatkan diskon. Jadi di sini saya memasukkannya dulu. Penjualan juga sama. Kemudian di tanggal 16 dia tanggal 16 menerima kas dari penjualan tanggal 6. Menerima kas atas piutang yang diberikan. Ini coba lihat tanggal 16. Di tanggal 16 saya langsung pakai link, langsung sama dengan terus ke transaksi nomor 6 karena dia melunasi pas tanggal 10. Jadi dia masih mendapatkan diskon 2%. Kemudian ini piutang usaha sama, saya pakai link, saya pakai rumus juga. Persediaan juga sama, saya potong 1%, ada potongan 1%, terus ini di sini di tanggal 30. Di tanggal 30 itu menerima kas dari penjualan tanggal 20 Mei ditambah ongkos kirim yang dibayarkan tanggal 21 Mei. Nah, di sini di sini kan dia katakan tanggal 20 Mei. 20 Mei dia memberikan pinjaman atau mengeluarkan faktur 20 Mei. Mana? Yang ini ya. Nih. 20 Mei saya langsung copy saya langsung pakai link, terus saya kurang dengan 2.300.000. Jadi hasilnya ini. Bukan kurang tapi tambah karena dia karena ini si penjual membayarkan terlebih dahulu ongkos kirimnya, Jadi bagaimana? Misalkan ini penjual dia membayarkan terlebih dahulu ongkos kirimnya. Nanti pas sampai di pembeli, nanti fakturnya itu ditambahkan masuk, nanti ongkos kirim yang telah dibayarkan itu ditambahkan masuk ke dalam faktur. Itu kalau kita menggunakan pencatatan perpetual. Jadi di sini di buku besar saya akan memasukkan saldo-saldo dulu yang ada di sini.
Nanti kita akan copy sini. Kas 83.600. Setelah ini baru kita klik linknya, kita masuk ke buku besar untuk dijumlahkan dengan transaksi-transaksi selama bulan Mei. Dan setelah hasilnya itu nanti kita masukkan ke neraca. Piutang usaha, terus 233.900. 233.900. Persediaan 624.400. 624. Persediaan 624.400. Kemudian perkiraan barang retur 28 juta. Asuransi dibayar di muka 16.800.000. Perlengkapan toko 11.400.000. Peralatan toko 569.500. Akumulasi penyusutan peralatan dia itu di debit di kredit 56.700. 56 juta. Utang usaha 96.600. Utang gaji tidak ada, 0, saldonya 0. Utang pengembalian dana 50 juta. Modal di debit juga 685.300. 685.300. Prefer di debit, modal di kredit. Prefer 135. Besar laba rugi tidak ada, saldonya 0. Penjualan juga penjualan penjualan 5069. Beban pokok penjualan 2823. 2823. Beban gaji 6648. 8 kurang 1 nolnya. Beban iklan 281. Beban penyusutan tidak ada, beban perlengkapan toko tidak ada, beban penjualan lain-lain itu 12.600.000. Tetap di debit. Beban-beban itu pasti semuanya di debit. Beban gaji kantor 382.100. 382.100.000.
beban sewa 83.700.000, 83.700.000. Beban asuransi tidak ada, beban administrasi lain-lain 7.800.000. 7.800.000. Oke, setelah ini kita akan masukkan ke buku besar sebagai saldo awal, dan untuk menjumlahkan dijumlah di sini kas di debit. Caranya isi seperti ini. Kemudian kita jumlahkan. Bisa langsung, bisa kita jumlahkan satu persatu. Misalkan seperti ini. Di debit, karena di sini kredit, maka kita kurang. Ini bisa kita copy, paste. Di sini juga kita paste. Kita di sini kita tambah seperti ini, kemudian begini. Karena ini sisi debit dengan sisi debit, maka kita tambahkan. Jadi kalau seperti ini debit, di sini kredit, jadi kita kurang. Sini kita kurang lagi. Kemudian ini dia di debit, jadi ditambah. Nah, kalau seperti ini kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat. Kita copy, kemudian paste. Ini nggak bisa karena maaf. Ini kita jumlahkan. Ya. Kemudian ini kita kurangkan dan ini ya, supaya tidak membuang mengcopy. Nah, kemudian di sini ini kita jumlah, enter, kemudian ini dikurang. Hasilnya kita dapat 84.550.000. Maaf, ini kita hapus saja. 84.550.000. Untuk mempermudah. Jadi caranya sama untuk akun-akun yang lain, perlakuannya sama. Ini piutang usaha di debit, saldo normalnya di debit, kita masukkan saldo normalnya ini 233.900. Oke, perlakuannya sama ya. Di sini debit ditambah debit kredit dikurang, sama semua kita perlakukan seperti ini ya. Ini tambah ini, kita copy saja supaya cepat. Nah, kemudian ini kita kurang, ini kita
tambah tanggal 30. Kita lihat 30. Oh, tidak ada. Jadi tanggal 30 di sini kita hapus saja ya. Kita insert. Oke, ini kita bisa insert. Maaf, di delete. Jadi untuk di piutang saldo akhirnya untuk piutang itu sebesar 357 juta. Piutang. Maaf, ternyata ya ini tanggal 30 ada 11 juta 200. Jadi ketika terjadi hal begini itu kita bisa insert ya tanggal 30 saldonya di saldonya piutang di kredit. Saldo piutangnya di kredit. Oke. Ini tak kurang. Oke. Ini semuanya kita perlakukan sama. Kita copy saja terus dijumlahkan. Jadi ini saya sudah masukkan semua transaksi ke dalam buku besar. Modelnya sudah seperti ini. Saldo akhirnya sudah kelihatan semua. Mulai dari kas, beban-beban. Ini kita bisa lihat. Kemudian setelah itu kayaknya sudah terlink. Kita masuk ke kertas kerja. Kertas kerja yang 10 kolom. Di sini ada akun neraca saldo sebelum disesuaikan, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Jadi di sini sudah terisi karena saya pakai link di sini. Ini kita lihat ada yang belum balance. Ini peralatan toko. Peralatan toko. Peralatan belum. Ini peralatan toko, kita isi dulu. Kita isi peralatan tokonya. Peralatan toko 569.500. Coba kita lihat. Oke, kenapa seperti ini peralatan tokonya? Peralatan toko sama dengan
kita lihat apa sudah balance. Ya. Jadi di sini neraca saldo belum disesuaikan itu kita ambil dari buku besar, penjumlahannya dari saldo 1 Mei kita jumlahkan dengan transaksi yang terjadi selama 1 bulan. Transaksi mulai tanggal 1 sampai 31 Mei kita jumlahkan dengan saldo akun yang ada pada tanggal 1 Mei. Jadi di sini langsung karena saya pakai link. Di sini sudah terisi kasnya 84.550, piutang usaha 24.875 dan seterusnya. Kemudian kita ke ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian itu ada di buku di bagian instruksi keempat. Instruksi ketiga itu ini neraca saldo belum disesuaikan. Yang tadi kita kerja buku besar itu instruksi pertama dan kedua. Jadi instruksi ketiga, instruksi keempat kita disuruh membuat ayat jurnal penyesuaian, dan instruksi kelima itu opsional. Kita pakai 10 kolom. Jadi di sini persediaan per 31 Mei di sini sebesar 570 juta. 570 juta ini kita kurangkan dengan persediaan ini. Kita ambil di debitnya. Kita kurangkan dengan persediaan yang ada di sini. Kemudian ini beban pokok penjualan pada persediaan itu sebesar 13.950. Kemudian di sini ada perkiraan barang retur. Perkiraan barang retur pada beban pokok penjualan itu sebesar 35 juta. Jadi kita sisa link-link karena di sini di instruksi sudah ada, kita sisa masukkan. Kemudian ini kita kerja neraca saldo yang disesuaikan. Setelah disesuaikan, jadi rumusnya supaya lebih cepat kita menghitungnya, caranya itu debit. Ketika kalau kita di akun debit itu debit ditambah debit dikurang kredit, dapatlah hasilnya. Untuk mempermudah kita sisa copy kemudian paste. Kita copy kemudian kita paste untuk transaksi untuk akun yang ada di debit. Kita lihat akun-akun yang ada di debit, kita langsung paste. Ini. Kita paste. Ini juga di debit, ini. Oke. Kemudian kita buat lagi rumus untuk akun yang di sisi kredit. Rumusnya seperti tadi, kredit dikurang, karena setelahnya ada debit, berarti dikurang, kemudian ditambah kredit. Oke. Seperti tadi, kita copy, kemudian dipaste.
Oke, kita copy, paste. Jadi ini kita sudah menyesuaikan neraca saldonya. Kita sudah sesuaikan. Kemudian kita buat laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang ada di sini. Kuncinya ketika ingin membuat laporan laba rugi itu agar cepat. Kita lihat laporan laba rugi. Ini penjualan dan beban pokok dan beban-beban. Jadi langsung saja kita tulis di sini penjualannya ada di sisi kredit. Otomatis kita juga ketika ingin di laporan laba rugi itu jadi di sisi kredit. Kemudian ini beban, kita langsung copy saja. Ini otomatis terjumlah. Kita lihat semua sudah balance. Kemudian ini. Jadi untuk supaya lebih mudah kita ingat laporan laba rugi. Apabila kita ingin membuat laporan posisi keuangan, laporan yang tidak termasuk laporan laba rugi itulah laporan posisi keuangan. Jadi di debit 84.500.000 kita sisa copy paste. Oke. Kemudian ini kemudian ini. Oke. Kita lihat ini satu. Oh ini, sorry. Ini ya. Salah. Kita lihat total keseluruhannya. Jadi ini laba rugi itu labanya sebesar 741.855.000. Kemudian di laporan posisi keuangannya itu sama. Jadi semua balance seimbang. Kita lanjut untuk membuat laporan ya. Oh, di sini sudah terisi. Jadi caranya kita langsung copy saja linknya di sini. Link yang ada di sini kita langsung copy, masukkan ke sini penjualannya sebesar ini 5316205. Oke, totalnya. Terus beban-bebannya kita jumlahkan. Kita jumlahkan semua. Setelah itu total pendapatan ditambah total beban hasilnya mendapat laba. Ini laba ya, dia termasuk laba karena pendapatannya lebih besar ya. Jadi dia itu laba. Apabila pendapatannya lebih kecil berarti itu rugi. Jadi dia laba. Kemudian di laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik itu di sini modal, laba, dan preferred. Modalnya itu kita ambil di kertas kerja yang tadi di sini.
Ini modal. Mana modal? Ini modal. Kita lihat, oh ya. Karena di sini cuma satu transaksi modalnya saja, jadi terserah kita mau ambil yang mana. Kemudian ini laba. Laba itu kita ambil dari sini. 741.855.000. Kita masukkan preve itu penarikan. Jadi kita kurangkan sebesar 135 juta. Dia menarik sebesar 135 juta. Itu preve dari Lina Talisa, miliknya. Kemudian di sini ada laporan posisi keuangan. Jadi di laporan posisi keuangan ini ada kita masukkan 3, yaitu ada aset, ada liabilitas, dan ekuitas. Asetnya itu ingat, aset itu kas, piutang, persediaan, perkiraan barang retur itu termasuk aset, asuransi dibayar di muka itu aset, perlengkapan toko itu aset, peralatan toko itu aset, akumulasi penyusutan itu aset. Tetapi kalau akumulasi penyusutan itu dikurang. Apapun intinya yang semacamnya ini, semacam akumulasi penyusutan itu ketika di dalam laporan keuangan itu kita kurangkan. Jadi jumlahnya ini kurang akumulasi penyusutan menghasilkan ini total aset 1458175. Kemudian liabilitas itu ada utang usaha, utang gaji, dan utang pengembalian dana. Totalnya ini ekuitas pemilik, modal yang ini ekuitas pemilik, ingat bukan di modal, kita ambil dari modal sini. Dari modal yang ini kita ambilnya, bukan dari modal yang ini lagi. Jadi ini kemudian ini jumlahnya. Jadi aset dan harta dan liabilitas itu seimbang. Karena rumus liabilitas itu utang modal. Ini kita dapatkan. Kemudian setelah itu kita buat neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca saldo setelah penutupan itu yang kita masukkan itu akun-akunnya itu hanya akun real, bukan akun nomina. Contoh dari akun real itu kewajiban, utang usaha, ekuitas atau modal. Itu akun real. Jadi di neraca penutup itu tidak masuk akun nomina. Akun nomina itu seperti beban-beban, pendapatan, itu tidak masuk di akun saldo setelah penutupan. Jadi di akun real ini memuat saldo-saldo setelah disesuaikan. Di mana modalnya juga itu modal dari di sini ekuitas pemilik, bukan modal awal, tapi modal ini ekuitas pemilik. Jadi mungkin ini siapkan ada saldo lagi. Jadi instruksi 1 sampai instruksi 10 kita sudah kerjakan. Ini kita bisa jumlahkan di sini. Kita jumlahkan saja.
Jadi di sini saya sudah buat jurnal umum, buku besar, neraca saldo dari tanggal 1, kertas kerja yang memuat neraca saldo belum disesuaikan, ayat jurnal penyesuaian neraca saldo yang telah disesuaikan, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Ini ada jurnal penutup. Di sini kita bisa lihat sesuai di buku 741.855. Mungkin itu sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.